Tugasku menemanimu. Hai sahabat palsu, kembali bersama Miminata di sini. Mimin kali ini akan membawakan alur cerita Donghua Battlefield Heaven episode 147. Di episode sebelumnya, Pulau Naga Timur diserang oleh 3 pasukan dari 3 pulau naga lainnya. Situasi genting terjadi. Pasukan Naga Timur tidak mampu menahan serangan gabungan dari lawan. Namun dengan usaha sekuat tenaga dari Shoyan, Zian berhasil sadar tepat waktu untuk menyelesaikan kekacauan. Apakah pertempuran dari klan naga berakhir begitu saja? Sebelum kita masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Battlefield Heaven episode 147. Mari kita mulai. Video diawali dengan ditunjukkannya perwujudan dewasa Zian. Setelah menyelesaikan penyerapan buah asal naga Phoenix, fluktuasi kekuatan menyebar ke segala penjuru mengejutkan seluruh klan naga. Tetua Zuli bahagia dengan ini. Tak hanya itu, seluruh klan naga menyambut kehadiran kaisar baru mereka. Dengan panik, Qinyan membungkuk memberi hormat, meminta maaf atas ketidaksopanan mereka. Ia segera kabur, membawa seluruh pasukannya. Heking akan mengejarnya, namun Zian menghentikannya. Zian dengan segera muncul di hadapan Shoyan. Shoyan yang lemah bahagia karena Zian baik-baik saja. Melihat ini, Zian memberikan esensi naga Phoenix pada Shoyan yang langsung memasuki tubuhnya. Zian meminta Heking untuk menjaganya. Setelahnya Zian naik tinggi ke langit. Kekuatan garis keturunan yang luar biasa menekan seluruh anggota klan naga yang berkhianat. Suara Zian bergema di penjuru langit. Suaranya membumbung tinggi, penuh ancaman. Klan naga sejak zaman kuno tidak memiliki raja, hanya ada seorang kaisar. Suatu hari, ia sendiri yang akan mengambil darah bangsawan dari ketiga raja naga. Zian mengusir mereka. Manyan yang tidak tahu diri memperingatkan pihak Zian, mereka tidak boleh terlalu cepat senang. Ia segera menarik pasukannya pergi. Melihat ini, seluruh pasukan dari 3 pulau naga tunggang langgang kabur. Bencana telah diatasi. Pulau Naga Timur kini berbahagia. Shoyan yang tak sadarkan diri kini telah bangun penuh kekhawatiran pada Zian. Namun segera Tetua Zuli dan Heking menenangkannya, menjelaskan bahwa Zian baik-baik saja dan sedang melakukan kultivasi tertutup untuk menyerap sisa buah asal naga Phoenix. Keduanya berterima kasih atas bantuan dan berkat yang telah Shoyan berikan pada klan naga. Shoyan sekarang merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Tetua Zuli segera menjelaskan bahwa itu karena Kaisar Naga Zian menyuntikkan jejak kekuatan naga Phoenix-nya pada tubuh Shoyan untuk memulihkan tubuhnya. Tetua Zuli meminta Shoyan untuk mengaktifkan kekuatan asing itu. Saat Shoyan mengaktifkannya, sisik-sisik naga menutupi seluruh tubuhnya. Itu adalah armor sisik naga yang adalah pertahanan khusus dari klan naga Void kuno. Bahkan itu bukan armor sisik naga biasa, tetapi zirah naga Phoenix tingkat tinggi. Heking menambahkan bahwa bahkan Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa tidak akan mampu melakukan banyak kerusakan padanya. Tetua Zuli segera mengatakan entah kapan Zian maupun King Lin akan bangun, dan Shoyan diminta untuk tetap tinggal. Senja akan tiba. Shoyan berdiri di atas menara klan Naga Timur. Ia mengeluarkan api surgawi, 3000 api pembakaran. Sosok naga ungu muncul menatap ke cakrawala. Shoyan menjelaskan bahwa entah apa yang terjadi pada tuannya dan
yang menyebabkan ia tidak pernah pulang. Dengan ini Xiaoyan telah menepati janjinya pada api surgawi 3000 api pembakaran. Ya, akhirnya 3000 api pembakaran tiba di Pulau Naga, namun ia sadar bahwa tuannya telah tiada dan ini bukan rumah yang ia harapkan. Dengan ini, ia menyatakan bahwa Xiaoyan ini adalah tuannya. Scene berganti di mana Heiking dan Xiaoyan berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan guntur yang berbahaya. Heiking bertanya-tanya apa yang ingin Xiaoyan lakukan di tempat berbahaya seperti kolam guntur ini. Xiaoyan menjelaskan ia membutuhkan kekuatan guntur di sini untuk menempa boneka dan berterima kasih atas bantuannya. Heiking akan menunggu di luar dan segera Xiaoyan pergi ke pusat kolam naga. Ia bisa merasakan kekuatan yang menghancurkan dari guntur-guntur di sini. Tanpa api surgawi yang menjaganya, ia hanya akan celaka. Segera Xiaoyan mengeluarkan semua bonekanya dalam formasi. Guntur-guntur menyambar. Boneka Xiaoyan menyerap kekuatan guntur dan memperkuat diri. Dengan ini Xiaoyan akan memiliki bantuan yang lebih kuat. Bahkan itu setara dengan kekuatan seorang Dozun. Namun ia sadar kekuatan eksternal bukanlah sesuatu yang baik. Ia harus bergantung pada dirinya sendiri. Segera ia menggunakan api surgawi untuk memurnikan guntur dan menyerapnya. Fenomena mengerikan terjadi dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Kekuatan guntur terus memasuki tubuh Xiaoyan. Petir menyambar dengan gila-gilaan. Setengah bulan pelatihan berlalu, Xiaoyan terus menyerap kekuatan guntur ke dalam tubuhnya hingga petaka guntur tiba. Namun dengan genggaman tangannya, ledakan bergema, robekan ruang terbentang. Usahanya tidak mengkhianati hasil. Sekali lagi kultivasi Xiaoyan ditingkatkan. Kini kultivasinya berada pada Dozun bintang 5. Bahkan jika dia bertemu dengan Tianzun ke-9, ia yakin mampu mengalahkannya dengan bantuan bonekanya yang benar-benar telah ditingkatkan. Dua keberuntungan telah menimpanya Xiaoyan. Sangatlah bahagia, namun di tengah kebahagiaannya Xiaoyan merasakan bahaya yang mengancam. Ada gelombang kuat dari dalam danau. Ia segera menyimpan bonekanya. Tiba-tiba sesosok orang tua keluar dari danau, dikejar banyak ular petir hitam. Segera Xiaoyan kabur berusaha menghindari. Ia sadar sedikit saja mengenainya, ia mungkin akan hancur. Ular itu terus mengejar lelaki tua dengan gila-gilaan. Robekan ruang terus terbuka menghindari setiap serangan petir hitam. Namun hal tak terduga terjadi. Pria tua itu melaju ke arah Xiaoyan meminta bantuannya. Dengan panik Xiaoyan bergegas melesat pergi. Saat keduanya berusaha kabur, pria tua itu kagum dengan Xiaoyan. Dengan kultivasinya yang rendah, sangat berani untuk berada di kolam guntur. Xiaoyan sangat kesal. Selain mengganggu pelatihannya, bahkan pria tua ini meremehkannya. Segera Xiaoyan pergi dengan secepat kilat. Sadar tak bisa melawan pria itu, segera membuka celah spasial dan berniat untuk kabur keluar. Dengan cepat Xiaoyan juga kabur dari area kolam guntur. Setelah aman, Xiaoyan bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di kolam guntur. Bahkan itu mampu membuat pria tua itu kabur sekuat tenaga. Namun Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Pak tua itu muncul di hadapannya. Pria tua itu kagum dengan kecepatan Xiaoyan. Xiaoyan kesal dengan perilaku Pak tua ini, benar-benar mengganggunya. Pak tua itu tak menyangka bahwa orang selemah Xiaoyan akan pergi ke kolam guntur. Ia meminta maaf atas tindakannya. Namun sadar bahwa kekuatan pria tua ini setara dengan gurunya, Xiaoyan memilih pergi untuk meninggalkannya. Pria itu segera muncul kembali di hadapannya. Pria itu menjelaskan bahwa ada makhluk aneh di dasar kolam guntur yang terbentuk dari kekuatan guntur yang bisa langsung diserap dan adalah tonik yang bagus. Ia mengajak Xiaoyan bekerja sama untuk masuk ke dalamnya. Namun Xiaoyan segera menolak.
Bahkan satu petir hitam itu saja akan mampu membuatnya menjadi abu. Pria tua itu segera memperkenalkan diri bahwa ia bermarga Mang. Namun Xiaoyan tidak pernah mendengar ataupun mengenalnya. Dengan putus asa, pria tua bermarga Mang itu pergi meninggalkan Xiaoyan. Tak lama, He King tiba bertanya keadaan Xiaoyan. Karena semuanya baik-baik saja, Xiaoyan segera mengajaknya kembali ke klan naga Void kuno. Setelah keduanya pergi, pria tua bermarga Mang itu muncul kembali di udara. Ia heran, seorang manusia bisa terlibat dengan klan naga Void kuno. Ia juga berusaha mengingat nama Xiaoyan. Nama itu sangat familiar dalam pikirannya. Kembali ke Pulau Naga Timur, tetua Zuli menunggu penyerapan Xian. Setelahnya, Xiaoyan dan He King tiba. Tetua Zuli memberikan selamat atas kenaikan kultivasi Xiaoyan. Tak lama, King Lin muncul. Kini ia telah menjadi Dozun bintang 6 dan berhasil menjinakkan ular langit 9 kepala. Xiaoyan memandang Xian dengan khawatir, namun tetua Zuli menenangkannya. Merasa mereka telah pergi terlalu lama, Xiaoyan berpamitan pada tetua Zuli. Tetua Zuli memberikan token giok ruang dari klan naga pada Xiaoyan. Kekuatannya akan mampu merobek ruang untuk berteleportasi ke klan naga ini. Setelah berpamitan, keduanya kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Di Paviliun Bintang Jatuh, Yao Lao dan Feng Zunze menunggu kepulangannya. Tak lama Xiaoyan dan King Lin tiba di Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao dan Feng Zunze kagum dengan peningkatan Xiaoyan. Ini adalah kabar yang baik, bahkan ia memiliki hubungan yang baik dengan klan naga Void kuno. Namun, bukan hanya Xiaoyan yang membawa kabar baik. Yao Lao sendiri juga memiliki kabar baik untuk Xiaoyan. Itu ada hubungannya dengan api surgawi peringkat ketiga, api iblis teratai pemurnian. Demikianlah Battlethrough Heaven episode 147. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.